never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the... Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bioeducare. Semoga hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelumnya kakak mau nanya nih, saat kita minum banyak air, jumlah urin yang dihasilkan bisa meningkat. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dalam ginjal? Pada video ini kita akan mempelajari proses pembentukan urin. Proses ini terjadi di bagian ginjal yang disebut nefron dan berlangsung melalui 3 tahapan utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nefron merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Di dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron, yang masing-masing berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Setiap nefron tersusun atas beberapa bagian, yaitu glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Proses pembentukan urin dimulai ketika darah masuk ke ginjal melalui arteri renalis, lalu menuju ke nefron. Proses pembentukan urin yang pertama filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di glomerulus, yaitu proses anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman. Darah yang masuk ke glomerulus berasal dari arteriola afferent, kemudian keluar melalui arteriola efferent. Karena tekanan darah di glomerulus cukup tinggi, maka terjadi proses penyaringan darah. Zat-zat yang berukuran kecil seperti air, glukosa, asam amino, garam mineral, urea akan lolos dari penyaringan dan masuk ke kapsula Bowman. Sementara itu, zat-zat yang berukuran besar seperti protein, sel darah merah, sel darah putih tidak dapat melewati glomerulus dan tetap berada di dalam darah. Hasil dari filtrasi ini disebut urin primer. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi terjadi terutama di tubulus contortus proximal dan dilanjutkan di lengkung Henle. Pada tahap ini, zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali ke dalam pembuluh darah kapiler di sekitar tubulus. Zat-zat yang diserap kembali antara lain seluruh glukosa, asam amino, sebagian air, ion-ion seperti natrium dan klorida. Penyerapan kembali ini bertujuan agar zat-zat penting tidak ikut terbuang bersama urin. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, cairan yang terbentuk disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung lebih sedikit zat berguna dan lebih banyak zat sisa dibandingkan urin primer. Ketiga, augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Pada tahap ini, zat-zat sisa metabolisme yang masih terdapat di dalam darah akan ditambahkan ke dalam cairan urin. Zat-zat tersebut antara lain urea, amonia, ion hidrogen, dan zat sisa obat-obatan. Proses augmentasi bertujuan untuk menyempurnakan urin sehingga zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh benar-benar dapat dikeluarkan. Hasil akhir dari tahap ini disebut urin sesungguhnya. Urin kemudian mengalir menuju pelvis renalis, dilanjutkan ke ureter, lalu ditampung di kandung kemih dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Jadi, proses pembentukan urin pada ginjal berlangsung secara berurutan, yaitu filtrasi menghasilkan urin primer, reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan memahami proses pembentukan urin, kita dapat mengetahui bagaimana ginjal berperan penting dalam sistem ekskresi manusia. Pada video berikutnya, kita akan membahas kelainan atau gangguan pada organ sistem ekskresi. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.